Cerita berlanjut semakin seru dan banyak teka-teki. Episode kedua dimulai setelah Chang Ho mengalami kecelakaan hebat. Saat itu, kita akan dibawa ke masa SMA Chang Ho dan Miho. Chang Ho saat itu menjadi peserta lomba yang hampir saja memenangkan loncat galah. Namun ia gagal dan tidak beruntung. Sejak saat itu, Chang Ho pun percaya bahwa keberuntungan memang selalu menjauhinya. 재수가 더럽게 없다는 거. Namun, setiap masa-masa tersulitnya, selalu ada sosok Miho yang setia mendampinginya. Kemudian, cerita kembali ke timeline utama saat Chang Ho telah tersadar dari kecelakaannya. Miho dan ayahnya sangat khawatir dengan kondisi Chang Ho. Sementara itu, di tempat berbeda, beberapa orang telah mengambil rekaman dashboard Dr. Han yang berada di mobil Chang Ho. Kemudian, mobil Chang Ho rusak parah dan langsung dihancurkan. 아니 나 찾을 거 있어가지고. Kemudian, singkat cerita, saat Chang Ho sudah diizinkan keluar dari rumah sakit, Chang Ho ingin segera ke bengkel tempat mobilnya berada. Ia teringat harus segera mengambil rekaman dashboard untuk diserahkan kepada jaksa. Namun saat itu, beberapa polisi datang dengan membawa surat penangkapan untuk Chang Ho atas kejahatan narkoba. Miho memprotes polisi tersebut, namun ternyata mereka membawa bukti hasil tes darah Chang Ho yang positif narkoba. 혈액 검사에서 마약 양성 반응이 나왔습니다. Miho dan ayahnya sangat terkejut dengan hal tersebut. Chang Ho pun membantah karena dirinya tidak pernah mengkonsumsi barang haram itu. Namun, sesuai dengan surat resmi yang mereka bawa, Chang Ho pun langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi. Miho mengejar Chang Ho dan berpesan agar Chang Ho bertahan dengan baik, karena ia akan segera membantu pembebasan Chang Ho. Miho sangat percaya bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal seperti yang telah dituduhkan. Kemudian, Chang Ho mulai mengingat runtutan kejadian kecelakaannya. Chang Ho meminta untuk segera bertemu dengan wali kota Doha. 최도하 시장 좀 불러주세요. Kemudian, saat bertemu dengan Pak Wali Kota Doha, Chang Ho meminta Pak Wali Kota untuk membantunya, karena semua tuduhan yang diberikan kepadanya adalah fitnah. Dan Chang Ho menduga ini semua adalah ulah dari Gong Ji-hyun. Doha menanyakan tentang rekaman dashboard. Namun rekaman tersebut sudah hilang saat mobilnya telah dihancurkan. Doha merasa sangat kesal dan merasa dikhianati oleh Chang Ho karena Chang Ho telah bertemu dengan Ji-hyun tanpa sepengetahuannya. Dan saat itu Chang Ho berniat untuk memberikan rekaman tersebut kepada Ji-hyun. Doha pun memutuskan untuk tidak membantu Chang Ho karena Chang Ho telah mengkhianatinya. 시장님. 시장. 아니, 이분서요. Kemudian, di tempat yang berbeda, unit investigasi mendatangi kantor Chang Ho. Mereka kemudian menemukan banyak barang ilegal yang tersembunyi di kantor Chang Ho. Ayah mertua Chang Ho hanya terdiam dan sangat terkejut melihat semua itu. Kemudian, esok hari, Chang Ho dipindahkan ke penjara yang terkenal paling berbahaya di Korea. 여긴 죄졌다고 개나 소나 다 올 수 있는 데가 아니야. Kemudian, setelah berganti pakaian tahanan, Chang Ho dibawa ke suatu tempat untuk bertemu dengan 3 tersangka kasus pembunuhan Dr. Cho yang sedang menunggu untuk memberi Chang Ho pelajaran. Chang Ho pun dihajar habis oleh mereka. Sementara itu, inspektur kepala hanya menonton hal tersebut di ruangannya sambil bersantai. Kemudian, di tempat lain, Doha dan Ji-hyun sedang mengadakan sebuah pesta mewah. 구세주 만나서 복 터지신 거지. Saat mereka sedang mengobrol bersama dengan istri dan teman-teman mereka, rupanya Doha dan Ji-hyun memiliki hubungan yang kurang baik. Karena Ji-hyun tidak pernah menganggap Doha selevel dengan dirinya. Ji-hyun merasa keberhasilan Doha menjadi wali kota adalah keberuntungan. Karena bantuan istrinya dan semua rekan-rekannya yang membantu mendanai Doha hanya melakukan hal tersebut karena menghargai posisi istri Doha. Istri Doha sendiri adalah seorang wakil direktur rumah sakit Hukon. Istri Doha tersebut adalah wanita yang sukses dan sudah kaya raya sejak dahulu. Doha hanya tersenyum mendengarkan ejekan dari Ji-hyun. Kemudian istri Doha menyindir Ji-hyun yang baru saja gagal karena tertipu oleh investasi bodong yang dilakukan oleh penjahat Big Mouse. Perlu teman-teman ketahui, Big Mouse adalah seorang penjahat jenius yang sedang viral namun belum juga tertangkap. 빅마우스한테 사기당한 거라면서. Istri Ji-hyun sangat kesal karena ia tidak tahu bahwa suaminya jadi korban penipuan. Dan ia pun semakin kesal karena akan kehilangan uangnya dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian, asisten Doha tiba-tiba datang memberitahu sebuah kabar yang sedang heboh. Saat itu, tim kepolisian telah mengumumkan penangkapan Big Mouse yang selama ini dicari-cari oleh tim kepolisian. Mereka secara resmi mengungkapkan identitas Big Mouse adalah pengecara Park Chang Ho. Karena semua bukti-bukti yang telah ditemukan di kantor Park Chang Ho. 우리 돈 찾을 수 있는 거 맞죠?
Ji-hoon dan temannya langsung berubah pucat karena mereka memberikan ratusan miliar kepada Big Mouse untuk dana investasi. Mereka takut uang mereka tersebut tidak akan bisa kembali karena Big Mouse telah tertangkap. Cha-do-ha juga terlihat khawatir karena berita penangkapan tersebut. Kemudian di tempat berbeda setelah menghajar Chang-ho dengan brutal, mereka sengaja akan menghabisi Chang-ho. Chang-ho memohon ampun agar dia bisa selamat. Namun mereka tidak peduli. 어쩐 일이십니까? 전화를 다 주시고. Kemudian kepala inspektur mendapatkan perintah dari Ji-hoon untuk melepaskan Chang-ho dari siksaan teman-temannya. Ji-hoon sangat emosi dan memerintahkan inspektur untuk mulai sekarang menjaga Chang-ho dan juga memastikan Chang-ho untuk tetap hidup. Kemudian, inspektur memanggil tenaga medis untuk menyelamatkan Chang-ho. Trio bapak-bapak pun terkejut saat inspektur memberitahu bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. Setelah tenaga medis memberi pertolongan, akhirnya Chang-ho pun terselamatkan. Ini semakin memperkuat ramalan bahwa Chang-ho akan berumur panjang. Kemudian saat itu istri dan teman Chang-ho yang seorang pengacara datang untuk mengunjungi Chang-ho. Namun, petugas penjara menolak kunjungan mereka. Petugas tersebut mengatakan bahwa Chang-ho menolak siapapun yang ingin mengunjunginya. Mi-ho dan pengacara Kim kemudian terpaksa pulang tanpa bertemu dengan Chang-ho. Namun, Mi-ho merasa ada yang tidak beres dan aneh dengan hal tersebut. Kemudian, pengacara Kim mendapatkan telepon dari ayah Mi-ho. Ia meminta pengacara Kim untuk menjauh dari Mi-ho karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Ayah Mi-ho mengatakan bahwa kepolisian telah merilis berita bahwa Chang-ho adalah Big Mouse, sang penipu jenius yang sedang mereka cari. Dan saat ini beberapa wartawan telah berkumpul di depan rumah Mi-ho untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ayah Mi-ho tidak ingin anaknya khawatir dengan berita itu. Pengacara Kim semakin bingung. Kenapa kasus Chang-ho berubah semakin rumit? Namun saat itu Mi-ho sudah mengetahui berita tentang suaminya. Ia membaca hal tersebut di internet. Kemudian ia pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah karena ada yang ingin ia sampaikan kepada wartawan. 김 기자, 어떻게 검거된 겁니까? Saat itu suasana di dalam penjara pun heboh karena Big Mouse telah tertangkap dan menjadi tahanan di sana. Kemudian Chang-ho dibawa ke ruangan barunya. Ia terlihat sangat lemas karena penyiksaan yang ia dapatkan. Teman-teman sekamar Chang-ho belum mengetahui bahwa tahanan baru di sel mereka adalah Big Mouse. Kemudian di tempat berbeda, Mi-ho membuat klarifikasi bahwa suaminya bukanlah Big Mouse. Mi-ho berpesan kepada suaminya untuk menjaga diri dengan baik di penjara. Mi-ho juga menceritakan bahwa petugas menolak kunjungannya, padahal ia sangat ingin bertemu dengan suaminya. Chang-ho yang menyaksikan Mi-ho di televisi pun hanya bisa menangis karena ia sendiri sangat merindukan istrinya, dan ia merasa sangat tersiksa berada di penjara. 이제 발견할 때까지 우리 끝까지 싸울 거야. 5만 원권 현금이 10만 장. Kemudian hari berikutnya, Chang-ho mulai diinterogasi oleh Jaksa Choi. Jaksa Choi ini adalah jaksa yang sebenarnya akan ditemui oleh Chang-ho saat malam dirinya mengalami kecelakaan. Jaksa Choi melakukan tes kejujuran untuk mengetahui Chang-ho adalah Big Mouse yang sedang ia dan wali kota Do-ha cari atau bukan. Namun saat itu, alat tes kebohongan menangkap emosi yang menunjukkan bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. 너 빅마우스 아니지? Kemudian, saat kembali ke penjara, trio bapak-bapak sengaja menyambut Chang-ho. Mereka menanyakan tentang dana investasi yang pernah mereka berikan dan mereka meminta uang tersebut segera dikembalikan oleh Chang-ho. Tentunya, ia bingung dan sangat kesal karena mereka terus-terusan menuduh Chang-ho adalah Big Mouse dan perkelahian pun terjadi. Mereka bertiga semakin bingung karena Chang-ho tidak tampak seperti Big Mouse. Namun, mereka juga takut jika Chang-ho adalah Big Mouse. Kemudian, saat Chang-ho kembali ke sel tahanannya, ia mendapatkan sambutan dari teman-teman selnya yang menghormati dirinya. Bahkan, seorang tahanan muda yang bernama Jerry, ia sengaja mengajukan diri sebagai pelayan pribadi Chang-ho. Kemudian, di tempat yang berbeda, trio bapak-bapak sedang menemui Gong Ji-hoon di ruangan VIP mereka. Ji-hoon melarang ketiga temannya untuk menyakiti Chang-ho. Namun, pengacara Lee merasa Chang-ho bukanlah Big Mouse, sehingga ia sangat ingin untuk memberi pelajaran kepada Big Mouse, yaitu Chang-ho. Namun, Ji-hoon memberikan mereka sebuah pilihan. Jika memang mereka ingin menghabisi Chang-ho, mereka harus mengembalikan uang 100 miliar dana investasi yang Ji-hoon berikan kepada Big Mouse. Ji-hoon berjanji akan menyelidiki kebenaran Chang-ho adalah Big Mouse dengan caranya sendiri, karena ia sangat membutuhkan uangnya untuk bisa kembali dan sampai penyelidikannya selesai. Gong Ji-hoon meminta ketiga temannya untuk membiarkan Chang-ho tetap hidup.
Kemudian malam itu, Gong Ji-hyun mengajak Jaksa Choi untuk bertemu. Ia ingin menanyakan hasil integrasi Jaksa Choi kepada Chang Ho tadi pagi. Jaksa Choi merasa yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouse karena dilihat dari hasil tes kejujuran yang ia lakukan tadi. Ji-hyun meminta tolong kepada Jaksa Choi untuk membantunya mendapatkan uangnya kembali. Ji-hyun berjanji akan memastikan masa depan Jaksa Choi cerah bila membantunya. Kemudian, setelah Jaksa Choi bertemu dengan Gong Ji-hyun, ia langsung bertemu dengan Cha Do-ha. Jaksa Choi memberikan Cha Do-ha catatan para pembeli kelas atas yang selama ini membeli narkoba kepada Big Mouse. Cha Do-ha sangat ingin membalas Ji-hyun, yang selama ini selalu meremehkan dan menghina dirinya. Jaksa Choi rupanya lebih memilih untuk memihak Cha Do-ha daripada Gong Ji-hyun. 그 여자가 커피 안에 마약을 넣은 게 확실하네요. Kemudian, di tempat berbeda, Mi-ho memutuskan untuk bergabung dengan pengacara Kim dan ayahnya untuk mengungkap kejahatan yang dituduhkan kepada suaminya. Mi-ho meminta mereka mulai menyelidiki makalah yang membuat Dr. So terbunuh. 내가 그쪽에 있는 조직 애들한테 들은 얘기거든? Kemudian, di tempat berbeda, para tahanan mulai membicarakan sosok Big Mouse. Sebagian dari mereka ada yang kurang percaya. Saat itu, tahanan yang paling disegarin di sana merasa sangat kesal dengan Chang Ho yang sedang menjadi pembicaraan, dan dia pun menghajar Chang Ho di hadapan para tahanan lainnya. Kemudian, inspektur pimpinan penjara sengaja mendekati Chang Ho karena ia sendiri sangat penasaran dengan Chang Ho. Inspektur tersebut merasa yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Namun, ia berubah kesal saat Chang Ho mengatakan dirinya bukan Big Mouse. Kemudian, Chang Ho dikirim ke sel isolasi selama 5 hari sebagai hukuman. Di sana, Chang Ho benar-benar merasa sangat terpuruk dan putus asa. Ia sangat merindukan Mi-ho dan teringat dengan masa-masa indahnya dahulu. Kemudian, keesokan harinya, Mi-ho memutuskan untuk mengikuti wawancara pegawai rumah sakit Wukon untuk sebuah tujuan rahasia. Rumah sakit Wukon sendiri adalah tempat Dr. So bekerja, dan istri Cha Do-ha juga bekerja di sana. Kemudian, di tempat berbeda, pengacara Kim memberitahu tentang usaha Mi-ho untuk membantu Chang Ho mendapatkan keadilan. Namun, Chang Ho merasa sangat bersalah dan tidak ingin terjadi hal buruk kepada istrinya. Chang Ho kemudian memutuskan untuk menceraikan Mi-ho agar istrinya tersebut terhindar dari semua hal buruk yang bisa terjadi kepadanya ketika Mi-ho berusaha keras untuk menolong Chang Ho. Pengacara Kim tentunya tidak ingin Chang Ho menyerah dan menceraikan Mi-ho. Dan sejak saat itu, Chang Ho mulai memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, teman sekamar Chang Ho mencoba menasihati Chang Ho agar ia tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya, karena Chang Ho memiliki takdir untuk berumur panjang. Ia khawatir usaha bunuh diri Chang Ho hanya akan membuat Chang Ho berakhir dengan hidup dalam keadaan cacat, karena gagal dengan usaha bunuh dirinya. Kemudian, Chang Ho mencoba memikirkan bagaimana cara untuk mengakhiri hidupnya, bukan dengan bunuh diri. Lalu Chang Ho dengan sangat yakin dan berani ia mencoba mencari gara-gara dengan tahanan terkuat di tempat tersebut. Chang Ho memukul tahanan tersebut agar ia terpancing emosi dan segera menghabisi Chang Ho. Namun, tahanan tersebut tidak membalas dan malah jatuh tidak sadarkan diri setelah menerima pukulan dari Chang Ho. Dan usaha pertama pun gagal. Wah, bahkan karena peristiwa tersebut, Chang Ho pun semakin disegani. Kemudian, pada usaha kedua, Chang Ho sengaja memancing emosi seorang tahanan psikopat yang telah membunuh 9 orang, dan ia akan dijatuhi hukuman mati. Namun, saat Chang Ho memancing emosi tahanan psikopat tersebut, ia malah membuat tahanan itu menangis sejadi-jadinya karena menyadari bahwa semua perbuatannya adalah salah. Tahanan psikopat tersebut merasa menyesal dan bersalah kepada ibunya. Dan sejak saat itu, Chang Ho pun semakin terkenal dan disegani oleh semua tahanan di sana. Mereka pun sangat yakin bahwa Chang Ho benar-benar Big Mouse, sang penipu paling jenius. Chang Ho masih memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengakhiri hidupnya. Kemudian, saat Jerry menceritakan peristiwa kematian salah satu tahanan yang mencoba kabur tadi malam, Chang Ho pun menemukan ide, dan malam itu ia mulai merencanakan untuk kabur dari penjara. Kepala inspektur langsung memerintahkan seluruh personilnya untuk menembak mati tahanan yang sedang kabur. Namun, kepala inspektur tidak tahu bahwa tahanan tersebut adalah Chang Ho. Kemudian, Chang Ho pun terkepung di halaman penjara, dan dari kejauhan seorang penembak jitu sedang bersiap-siap untuk melepaskan tembakannya. Episode kedua pun selesai. Wah, makin penasaran nih teman-teman.
Jangan lupa bantu kami untuk terus maju dan berkembang. Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kamu ya. Terima kasih, bye-bye.